Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, terus belajar, tunjukkan SMK bisa. Ketemu lagi di sini dengan Bapak Febri Daulay ya, di channel Teknik Bisnis Sepeda Motor SMK Negeri 3 Jambi. Dalam video edukasi kali ini Bapak akan coba sharing mengenai tentang cara perawatan dan penyetelan pada karburator, yang mana kita nanti akan coba menggunakan unit Supra X 125 yang masih menggunakan karburator. Kita akan coba nanti mereview bagaimana cara perawatan dan penyetelan tentang karburator ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Baiklah, sebelum kita melakukan pekerjaan kita dalam perawatan karburator, kita persiapkan peralatan terlebih dahulu. Alat yang akan kita gunakan nanti adalah pertama tang untuk membuka skep jarum karburator, piston karburator, kemudian T10, ada obeng setel, kunci pas 67, kunci ring 89, kemudian obeng plus, obeng min, dan jangan lupa menggunakan loyang nanti pada saat membuka karburator agar tidak mengalami penumpahan bahan bakar, sehingga ruang kerja kita tetap bersih, aman, dan rapi. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung masuk ke pembongkaran untuk karburator. Kita mulai dari melepaskan tali busi terlebih dahulu. Kemudian kita lepaskan baut 10. Kemudian kita taruh di tempat yang tidak mengganggu kerjaan kita. Lepaskan kabel. Setelah itu kita kendorkan baut intake dari karburator. Pastikan kita melakukan pembukaan, kita harus melihat posisi awal sehingga pada saat kita nanti melakukan pemasangan tidak terjadi kesalahan dan hal yang tidak kita inginkan. Oke, kita lepas, kemudian lepaskan karet. Setelah itu kita lepaskan jarum skep atau piston karburator. Lepaskan selang vakum dan lepaskan selang bahan bakar. Baik, setelah kita lepaskan unit karburator dari motornya, kita lakukan pembongkaran dan pemeriksaan serta pembersihan pada karburator. Pertama, tuangkan dulu sisa bahan bakar yang mungkin ada di dalam karburator. Oke.
Setelah itu kita buka baut plus yang ada 2. Setelah kita buka, ini adalah isi di dalam karburator sendiri. Jadi ini adalah mangkok karburator. Fungsinya nanti adalah sebagai tempat penampungan bahan bakar dalam karburator. Setelah itu kita buka pelampung, ya. Ini disebut dengan pelampung. Nah, pelampung ini sendiri berfungsi sebagai komponen untuk mengatur jumlah bahan bakar yang berada di dalam mangkok karburator, ya, sama dengan jarum pelampungnya nanti. Oke, kita letakkan. Setelah itu kita buka spuyer pada karburator. Yang pertama kita lepaskan adalah bagian main jet. Jadi Ananda sekalian, ini yang disebut dengan main jet atau saluran utama, ya. Jadi main jet ini fungsinya nanti adalah sebagai saluran suplai bahan bakar pada saat kondisi mesin pada putaran menengah ke atas, ya. Jadi main jet ini nanti terbagi, bisa dibedakan menjadi 2 bagian, ya. Jadi main jet itu adalah yang ini, ya. Main jet itu yang kecil, spuyer ujung kecil ini. Oke. Setelah kita buka bagian main jet, selanjutnya kita buka bagian slow jet, ya. Jadi yang spuyer yang kecil ini kita sebut dengan slow jet. Jadi fungsinya adalah sebagai saluran bahan bakar yang bekerja pada saat putaran mesin pada putaran langsam, ya. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui fungsi dan nama komponen, kita bisa mengetahui masalah dan perbaikan yang akan kita lakukan. Jadi nanti jika Ananda mengalami masalah, ketemu pada saat motor tidak mau langsam, nah berarti kita bisa mengecek bagian slow jetnya, kemungkinan tersumbat, ya. Jadi kita bersihkan bagian slow jet. Nah, tapi misalnya kita ketemu nanti permasalahan motor pada saat digas berebet atau ngempos sehingga tidak ada tenaga, kemungkinan bagian main jetnya mengalami masalah, ya. Nah, jadi setelah itu kita bersihkan komponen-komponen semuanya, kita semprot, boleh menggunakan angin bertekanan, kita lap, pastikan bagian semuanya kering, baru kita kemudian pasang kembali spuyernya. Pastikan juga spuyer slow jet maupun main jet itu tidak mengalami sumbatan. Jadi kita pastikan, kita lihat apakah lubangnya tersumbat atau tidak, ya. Boleh kita semprot menggunakan angin bertekanan. Setelah kita pastikan semuanya bagus, kita bersihkan semuanya, baru kita boleh pasang kembali. Oke. Jadi pada dasarnya untuk pembongkaran dan pemasangan karburator ini cukup gampang, ya. Jadi tidak terlalu sulit, ya. Kita pasang kembali. Kebalikan dari pembongkaran tadi, pemasangan berarti kita lakukan dengan melakukan pemasangan slow jetnya dulu, ya. Setelah itu kita pasang main jetnya kembali. Oke. Selanjutnya kita pasang pelampung dan jarum pelampungnya. Nah, Anda sekalian, yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan pemasangan pelampung nanti adalah pastikan tidak ada kotoran pada saluran jarum pelampung ini,
ya. Kita bersihkan dan juga pastikan kondisi jarum pelampung ini dalam kondisi masih bagus, ya, sehingga nanti tidak akan mengalami penyumbatan yang mengakibatkan fenomena yang namanya karburator banjir, ya. Jadi kita pastikan posisinya kondisinya bagus dan juga tidak ada sumbatan atau kotoran di dalam saluran ini, sehingga mencegah terjadinya istilah karburator banjir, di mana karburator banjir di situ maksudnya adalah terjadinya kelebihan bahan bakar pada mangkok karburator sehingga nanti dibuang lewat saluran pembuangan. Ini yang disebut dengan fenomena karburator banjir. Nah, itu terjadi biasanya apabila terjadi sumbatan atau kotoran gangguan pada saluran pada jarum pelampung, sehingga jarum pelampung tidak dapat menutup dengan sempurna, sehingga minyak akan supply terus-menerus, akibatnya mengalami kebanjiran. Oke, setelah kita pastikan pasang kembali. Kita pasangkan kembali. Oke. Nah, setelah ini kita pasang kembali, kita balik karburator, ya, kita balik karburatornya, pastikan pelampung dapat bergerak bebas, turun naik seperti ini, ya. Oke, setelah kita dapat pastikan dia bergerak turun naik bebas, berarti tidak akan menghambat, ya, tidak akan menghambat sehingga tidak akan menyebabkan yang namanya kondisi karburator banjir. Oke, setelah kita pasangkan, pastikan tepinya tidak ada kotoran dan pastikan seal dari mangkok karburator ini tidak ada yang terjepit, ya, baru kita dapat pasangkan. Oke, pastikan kedua baut terkunci dengan sempurna. Oke. Setelah itu kita cek pada coknya apakah dapat bekerja dengan baik, ya. Ya, jadi kalau kita tarik otomatis butterfly-nya akan menutup, ya. Oke, kita cek bergerak lancar. Oke. Nah, setelah itu pastikan juga setelah kita melakukan pembersihan, kita pastikan juga membuka bagian ACV atau air cut valve, ya. Jadi komponen ini boleh kita bersihkan apabila nanti kita mengalami masalah karburator atau mesin itu mengalami suara seperti ledakan-ledakan, ya. Biasanya ini disebabkan oleh bagian ACV ini adalah mengalami kotor, ya. Jadi ini boleh dibuka apabila nanti mengalami permasalahan seperti apa namanya kondisi mesin terjadi tembak ledakan-ledakan seperti itu, ya. Jadi kalau kita buka isinya apa gitu. Oke, kita coba buka bagian ACV-nya. Nah, sambil kita buka mengendorkan dua baut ini, kita tekan karena di dalamnya ini ada pernya, ya. Jadi jangan sampai begitu terbuka pernya malah lepas dan keluar sehingga malah mempersulit kita dalam proses pengerjaan. Ya. Jadi ini adalah isi di dalam katup ACV, ada membrannya dan juga ada pernya, ya. Jadi nanti pastikan kondisinya bersih, tidak ada cairan atau bahan bakar yang ada di membrannya ini. Boleh kita semprot, pastikan sarangnya juga masih bersih, ya. Baru kita lakukan pemasangan kembali.
Oke, oke, setelah siap kita pasang kembali, baru akan kita pasang kembali ke unit motornya. Oke, setelah selesai kita melakukan pembongkaran, pembersihan, baru kita pasang kembali karburator ke unit motornya. Ya. Pertama kita pasang kembali piston karburator. Ya. Boleh kita berikan sedikit bensin supaya tidak terjadi macet pada piston karburator. Pastikan arah dari coakan seperti ini mengarah kepada setelan gasnya, ya. Jadi jangan sampai terbalik, oke. Jadi yang mengarah seperti ini, ya, posisi yang ini harus mengarah kepada setelan gas. Kita pasangkan. Setelah masuk, kita kencangkan. Oke. Kemudian pasang selang vakumnya kembali. Dan jangan lupa pasang kembali selang bahan bakar. Oke. Pasangkan tali cok dan sebagainya, kemudian baru kita pasang kembali. Kemudian untuk pemasangan ini untuk suplek 125, untuk pemasangan pembernya ini adalah yang bagian tonjolan seperti ini menghadap ke atas, ya, menghadap ke atas, dan kemudian karet yang ini mengarah ke intake. Kemudian pasangkan 2 buah baut intake kepada karburator. Oke, setelah kita pasangkan kembali baut karburator, kita kencangkan. Ya, pastikan pengencangannya harus benar kencang supaya tidak terjadi kebocoran pada sisi karburator. Oke, lanjut kita pasangkan kembali baut 10. Terakhir pasangkan kembali kabel busi. Setelah ini kita boleh coba nanti untuk menghidupkan unit motornya, dan kita akan melakukan penyetelan putaran mesin pada suplek 125. Nah, Ananda perlu ingat untuk penyetelan RPM putaran mesin ini disesuaikan nanti dengan standar lihat di BPR motor masing-masing. Jadi kalau untuk suplek 125 kita pakai standarnya adalah 1300 plus minus 100. Jadi minimal 1200, maksimal 1400 RPM-nya. Oke, kita akan coba untuk menghidupkan unit motor dan melakukan penyetelan gas. Oke, Ananda sekalian, setelah kita melakukan pembersihan dan bongkar pasang karburator tadi, kita akan coba langsung untuk menghidupkan motornya. Kita pastikan kondisi motor sesuai standar, ya. Baik, kita hidupkan. Oke, kondisi motor hidup. Kita akan coba melakukan penyetelan putaran mesin. Penyetelan putaran mesin kita menggunakan
alat, yaitu RPM meter. Kita menggunakan alat yaitu RPM meter, ya, fungsinya nanti adalah untuk mengukur putaran mesin, ya. Caranya adalah kabel RPM meter kita hubungkan ke tali busi, ya. Kemudian kita lihat pada RPM meter, standarnya adalah 1300 plus minus 100. Oke. Nah, untuk melakukan penyetelan, caranya adalah pertama kita putar setelan gasnya, kita tinggikan setelan gasnya terlebih dahulu. Ya. Setelah itu kita setelan anginnya, kita tutup terlebih dahulu. Kemudian pastikan pada putaran terendah. Kemudian kita putar setelan anginnya sampai kita mendapatkan RPM tertinggi, atau kita bisa juga menggunakan feeling, kita dengarkan suara mesin yang paling tinggi gitu ya. Kalau kita lihat ke RPM meter itu paling tinggi sudah mencapai 2000, ya kan. Nah, baru kita turunkan gasnya, sampai kita mendapat putaran mesin yang ideal, ya. Nah, kalau anda bisa lihat di situ putarannya adalah 1200 sampai 1300. Jadi secara standar itu sudah memenuhi standar. Karena apa? Untuk melakukan penyeteran putaran stasioner ini tidak boleh terlalu rendah dan juga tidak boleh terlalu tinggi. Kalau RPM putaran stasioner terlalu rendah, akibatnya apa? Dapat memperburuk kinerja mesin, putaran mesin lambat, sehingga mengakibatkan tenaga kurang dan oli tidak dapat bersirkulasi secara normal. Tetapi kalau terlalu tinggi juga bermasalah. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan konsumsi bahan bakar terlalu boros. Oke, setelah kita dapatkan putaran normal, kita selesaikan 1300, kita lepaskan kembali RPM meter. Kita cek. Kemudian putar stang ke kiri atau ke kanan sambil kita mainkan gas untuk memastikan tali gas tidak tersangkut, ya, sehingga oke. Kita matikan, kita hidupkan kembali untuk memastikan putaran langsam bagus. Oke, jelas ya. Oke. Baiklah, Ananda sekalian, itulah kira video edukasi yang Bapak dapat bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Ananda semua, dapat melaksanakan praktek pada sistem perawatan bahan bakar, khususnya di komponen karburator. Oke, jangan lupa komennya, like, and subscribe-nya demi kemajuan channel Teknik Bisnis Sepeda Motor Jambi. Terus belajar, tunjukkan SMK bisa.